Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kuasa dalam firman-Nya. Saya percaya Anda sudah siap untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan firman akan diajarkan oleh kuasa Roh Kudus yang membuat kita akan bisa mengerti dan bagian kita melakukannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk saat ini, saat yang sangat luar biasa. Kami belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu untuk kami jadikan pedoman dalam hidup kami, pegangan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, juga untuk Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami, mengajar kami, memberi pengertian yang tepat dan benar kepada kami. Kami siap untuk menerima dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bulan ini masih dalam tema berjalan di atas air. Nah, sekali lagi Tuhan tidak menuntut kemampuan dan kebisaan kita. Tuhan hanya menghendaki imanmu yang tulus, imanmu yang rela. Untuk apa? Untuk percaya penuh kepada Dia. Dia hanya ingin kita belajar untuk taat, karena ketaatan ini yang akan membuat Tuhan memampukan kita. Kalau kita berpikir tentang ketidakmampuan, kita tidak akan pernah bisa melangkah maju. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh imannya. Kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin kita juga tidak bisa melakukan firman-Nya. Kita mengabaikannya dan sebagainya. Itu sebabnya dengan hati yang tulus, dengan hati yang dipenuhi oleh iman yang rela untuk taat kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan memampukan kita melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan spektakuler sekalipun. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Demikian firman-Nya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Wow, dua ayat ini menjadi peneguh bahwa Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita, Tuhan yang memampukannya, Tuhan yang mempercayakannya kepada kita, Tuhan yang akan membuat semua akhirnya bisa berhasil. Jadi berjalan di atas air secara mujizat itu bukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang jauh di sana, atau hanya sekedar dongeng cerita di zaman Tuhan Yesus masih ada di dunia, atau hanya sekedar berita-berita. Tapi berjalan di atas air bisa terrealisasi, dan yang merealisasikannya adalah saudara dan saya. Sama ketika kita kemudian bisa berkarunia berbahasa roh, kita mendapatkan bahasa roh, sehingga ketika kita menyembah bisa menyembah dalam bahasa roh. Itu juga pekerjaan supranatural yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bisa merontokkan iblis, setan dan teman-temannya dan kerajaannya. Bahkan mereka sekarang oleh Tuhan ditaruh di bawah kaki kita, dan kita diberikan hak kemenangan atas mereka. Itu juga pekerjaan supranatural dari Roh Kudus. Dan mengapa itu bisa terjadi pada hidup kita? Karena kita percaya dengan hati yang tulus, dan kita taat melakukannya. Sama sekarang dengan berjalan di atas air, bukan lagi sesuatu yang menggelikan, tapi Anda dan saya bisa melakukannya dengan kunci-kunci tadi yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Firman tadi mengatakan bahwa
Justru apa yang dipandang lemah oleh dunia, apa yang dipandang bodoh oleh dunia, Allah mau pilih, mau tunjukkan untuk memalukan mereka yang merasa kuat. Allah akan tunjukkan, loh memang dia bodoh, dia lemah, tapi karena aku, dia sekarang bisa melakukan hal ini. Dan kita semuanya sebetulnya tidak ada orang yang terpandang, tidak ada orang yang lebih daripada yang lain. Semuanya sama di matanya Allah. Kita sudah tercerai dari Dia, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemudian ketika percaya kepada penebusan darah Yesus, kita dipulihkan sekaligus kita dilayakkan, kita dipercaya untuk juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Nah, jadi darah Yesus itu yang melayakkan kita, sehingga kita masuk hitungan di hatinya Allah, dalam agendanya Allah, sebagai orang-orang yang oke, kamu dulu lemah, kamu dulu tidak terpandang, kamu dulu dianggap bodoh, kamu dulu tidak ada yang peduli dengan kamu, kamu dulu papa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi aku membuat kamu bisa, dan aku akan pakai untuk mencelikkan orang-orang yang sombong, orang-orang merasa kuat, orang-orang merasa terpandang, bahwa sesungguhnya di mata Tuhan semua orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dikasihnya dan akan dimampukannya untuk menjadi orang terpandang, orang kuat, orang yang sanggup melakukan hal yang besar dan menjadi umat pilihannya. Puji Tuhan, kita akan berjumpa lagi di Jumat yang akan datang, tetap dengan tema yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.